Dalam rangka Lomba Nasional Compassionate Gamification Challenge 2025, saya Medina Muharama Putri Dilianti dengan tim saya, Andreas Febrian dan Andi Ashila, kami dari Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Yarsi dengan semangat akan menceritakan permainan yang telah kami rancang dengan judul Petualangan Tulus Membuka Kotak Hati. Kami percaya bahwa bermain itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak. Kenapa ya kira-kira? Karena ketika anak bermain, mereka akan menunjukkan dan mengekspresikan diri mereka secara jujur. Kondisi bermain ini bisa digunakan di ruang kelas dengan stimulus yang dibentuk dalam gamifikasi. Permainan ini kami buat dengan berbagai tujuan agar anak mampu mengembangkan kemampuan identifikasi emosi dari berbagai situasi sosial dan juga supaya anak bisa menunjukkan empati melalui tanggapan yang tepat dan apresiasi kepada orang lain. Dan yang terakhir, harapannya supaya anak bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial emosional. Petualangan Tulus Membuka Kotak Hati. Permainan ini adalah permainan edukatif yang berbasis kelompok. Dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa kelas 5 sampai dengan 6 SD. Siswa akan dibagi menjadi kelompok kecil, 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Dan setiap kelompok itu akan berperan sebagai tim penjelajah atau yang kita sebut si tulus. Setiap tim penjelajah harus menyelesaikan misi atau tantangan di 5 ruangan yang sudah disediakan. Setiap ruangan itu akan menyajikan aktivitas yang berbeda, menguji kemampuan siswa dalam mengenali emosi, memberikan tanggapan empatik, menyusun cerita emosional, menulis apresiasi, dan memecahkan kode empati. Tantangan-tantangan ini dirancang untuk mendorong diskusi, kerjasama, dan refleksi yang mendalam. Permainan ini juga bisa diintegrasikan pada pelajaran. Nah, pelajaran yang pertama ada bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa melatih kemampuan membaca dan juga menulis surat. Dan yang kedua ada IPS, ini kegiatannya membantu mereka untuk bisa memahami konteks sosial dan juga interaksi antar individu. Permainan yang kami rancang ini terdiri dari 5 ruangan tantangan. Setiap ruangan itu memiliki teka-teki yang melatih kemampuan sosial emosi para anak. Nah, tantangannya adalah mereka harus berusaha menyelesaikan semua teka-teki secara berurutan di setiap ruangannya. Cara bermainnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Sheila. Silakan Kak Sheila. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sheila. Di sini aku ingin menjelaskan bagaimana cara bermain di setiap ruangan. Di sini aku bersama Inara. Inara berperan sebagai anak kelas 5 SD. Aku namanya Inara, umurku 6 tahun. Ikuti keseruan Inara. Ruang pertama, tebak emosi. Setiap kelompok yang masuk ke ruangan akan diberikan gambar ekspresi wajah. Para siswa diminta untuk mengidentifikasi dan berikan alasannya. Ruangan kedua, aku berempati. Setiap kelompok yang masuk ke ruangan akan diberikan situasi sosial dan mereka diminta untuk memberikan tanggapan. Tanggapan kita merasa sedih kepada teman yang tidak diajak tersebut karena menurut kita hal itu tidak baik dalam pertemanan. Ruang ketiga, peta puzzle perasaan. Setiap kelompok yang masuk ke ruangan akan diberikan gambar emosional secara acak dan mereka diminta untuk menyusun dan mengidentifikasi gambar tersebut. Coba kalian identifikasikan apa yang telah kalian lihat di gambar tersebut. Dia lagi sedih. Dia lagi duduk sendirian di taman.
Dia terlihat sedang merindukan orang tuanya. Dia melihat sekitarnya jadi rindu dengan orang tuanya. Ruang keempat, surat apresiasi. Setiap kelompok yang masuk ke ruangan akan diberikan surat apresiasi. Para siswa diminta untuk menuliskan perilaku positif terhadap satu sama lain. Ya, kamu hebat, udah bisa lewatin semuanya dengan baik. Semangat terus. Semangat juga. Oke. Ruang 5, cermin empati. Kami mengajak siswa untuk merefleksikan diri mereka selama permainan dan menghubungkannya ke kehidupan nyata. Sehingga empati tidak hanya menjadi konsep, juga sebagai sikap yang bisa diterapkan. Di ruangan pertama, aku bisa belajar mengenai emosional manusia dan bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Di ruangan kedua, aku bisa merasakan empati kepada seorang teman yang tidak diajak dalam kelompok, karena dalam kehidupan nyata aku pun pernah merasakan dalam keadaan tersebut, dan itu sangat tidak baik dan tidak menyenangkan. Aku hati menyusun puzzle. Di ruangan keempat, aku bisa belajar cara mengapresiasi orang sekitar aku yang membuat mereka merasa dihargai